Baiklah, kita akan menganalisis seandainya kita punya dua variabel ini. Ya. Yang pertama motivasi, yang kedua kinerja. Ini katakanlah jumlah dari poin yang didapat dari item-item kuesioner menggunakan skala Likert, ya, keduanya. Jadi ini total poin dari beberapa item. Ya. Andaikan kinerja ini kita pakai sebagai variabel independen, dan ini adalah motivasi sebagai variabel dependen. Kita ingin melihat yang pertama kali apakah kinerja ini memiliki hubungan linear terhadap motivasi. Pengaruhnya linear terhadap motivasi apa tidak. Jadi caranya adalah begini. Pada compare min kita akan bandingkan, ya. Kita akan bandingkan. Jadi sebagai variabel independennya kinerja, variabel dependennya yang dipengaruhinya motivasi. Kita klik optionnya di sini untuk menguji linearitas. Ini default sih biarin aja, ya. Default sel statistiknya. Kalau mau yang lain juga boleh. At least minimal ada mean, rata-rata, banyaknya kasus, tanda deviasi, ya. Artinya begini, kita harus cukup punya data bahwa kinerja ini ada beberapa kriteria. Misalnya 111 itu ada berapa pengamatan. Misalnya ini kalau kita lihat nih 126 ada berapa pengamatannya, ada 126, 125 ada berapa pengamatan dan seterusnya. Nanti itu akan tertuang di sini banyaknya kasus, ya. Banyak kasus 111 itu N-nya berapa, rata-ratanya berapa, dan standar deviasinya berapa, gitu ya. Oke, kita klik saja di sini, akan muncul tampilan seperti ini, ya. Nah, oke. Jadi di sini nilai kinerja itu bervariasi dari 111 sampai 149. Oke. Dan kinerja itu hanya ada satu data. 114 ada satu data dan seterusnya, ya. Datanya paling tinggi 149 juga ada satu data. Nah, jadi yang paling banyak di sini ada data yang nilai kinerjanya 120, menghasilkan rata-rata dari ke-6 data itu menghasilkan rata-rata 86,5. Standar deviasinya ini. Sedangkan di sini nggak ada standar deviasi karena datanya cuma satu. Oke? Nah, jumlah keseluruhan data 30, ya. Nah, kita lihat di sini ada ANOVA analysis variant tabelnya untuk menguji apakah terjadi linearitas atau tidak. Nah, jadi di sini nilai peluang linearitasnya itu sebesar 0,341, yang tentunya lebih besar dari alfa pengujian biasanya yang kita gunakan serendah-rendahnya misalnya 5%, 34%. Ya. Artinya bahwa antara variabel motivasi dan kinerja itu tidak terdapat hubungan linear. Ya. Tapi menurut saya sih kita juga bisa menggunakan informasi tidak terdapat hubungan linear itu juga dengan cara regresi sebetulnya. Jadi kalau seperti ini regresi gitu ya. Kita buat regresinya linear. Oke, bahwa kinerja mempengaruhi motivasi ya. Oke, statistiknya yang simpel-simpel saja. Oke, nggak usah perlu uji-uji asumsi gini. Kita klikkan saja untuk kita lihat ANOVA-nya. Oke, nah setelah kita running, kita lihat ANOVA-nya. Regresi. Regresi di sini maksudnya ini sebagai variabel independennya kinerja, variabel dependennya motivasi ya. Di sini nilai signifikansinya juga 0,325, yang artinya bahwa kinerja ini tidak mempengaruhi motivasi ya. Tidak mempengaruhi motivasi, tidak memiliki hubungan linear
hubungan linear baik positif maupun negatif ya. Kalau tidak mempengaruhi artinya begini, bahwa motivasi itu ya, motivasi itu tidak dipengaruhi kinerja. Mau kinerja berapa saja, kira-kira motivasinya sama. Nih, bentuknya lurus ya. Kita lihat dulu lurus apa tidak di sini konstantanya. Nah, konstantanya signifikan. Konstantanya signifikan ya. Sedangkan kinerjanya dia slope-nya tidak signifikan. Artinya kita bisa anggap bahwa berapapun kinerjanya, kira-kira motivasinya itu datar gitu ya. Seputar 74,8. Itu. Nah, itu kalau ini prosedur pendekatannya dengan menggunakan regresi, hubungan antara kinerja dan motivasi. Yang kita lihat adalah slope-nya di sini, bahwa slope-nya di sini tidak signifikan. Ya, tidak signifikan, tidak mempengaruhi, tidak linear. Ya. Kalau linear, dia mempengaruhi karena hubungan antara kinerja dan motivasi yang saya pakai dalam regresi ini, regresi linear. Nah, kalau untuk melihat apakah keduanya antara kinerja dan motivasi dengan data ini ya, dengan data ini itu punya hubungan apa tidak, kita bisa gunakan korelasi. Analisis korelasi di sini ya. Correlate, bivariate ya. Nah, oke, ketiga-tiganya kalau misalnya kita anggap datanya data yang kategorik ya, data tidak bisa dikategorikan apa namanya interval atau rasio skalanya, kita bisa gunakan Spearman atau Kendall. Tapi kalau misalnya bisa dianggap, kita bisa gunakan Pearson. Jadi Pearson product moment ini sebetulnya mengukur korelasi untuk variabel-variabel yang at least ya minimal dari skala kategori interval ya. Sedangkan interval kalau minimal interval itu minimal interval atau rasio. Sedangkan untuk kategori ordinal peringkat itu menggunakan Spearman. Kendall menggunakan pendekatan bukan peringkat tapi koefisien konkordansi ya. Oke, kita klik. Nah, terlihat bahwa antara motivasi dan kinerja ini nilai korelasinya 0,138 yang tidak signifikan. Ini tidak signifikan karena nilai di sini 0,311 ya, 0,311 jauh lebih besar daripada 5% misalnya kalau kita gunakan ternyata itu. Kendall. Ini Kendall, kalau Spearman juga begitu. Spearman 0,264 ya. Bagaimana dengan Pearson? Pearson product moment sama saja ya, 0,325 mirip-mirip. Jadi antara kedua variabel tersebut bisa dikatakan saling bebas ya, saling bebas, tidak saling mempengaruhi. Korelasinya bisa dikatakan sama dengan 0 karena nilai signifikansinya lebih besar daripada taraf nyata pengujian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan yang masih ada kaitannya dengan asumsi-asumsi klasik ya. Terima kasih. Sampai ketemu lain waktu.